Eh, apakah sudah keluar ya? Sudah. Ya. Ini ya, sosialisasi vaksin COVID-19 dari Puskesmas Gadingrejo, Kota Pasuruan. Jadi untuk ruang lingkupnya apa aja sih yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit. Dan yang kedua, nanti kita akan kepingin membahas yaitu herd immunity. Apa sih itu herd immunity? Dan bagaimana caranya vaksinasi COVID-19 itu untuk mengendalikan angka penularan COVID-19 dan juga bagaimana nanti pelaksanaannya dan juga KIPI. KIPI ini adalah kejadian post imunisasi, ya, seperti itu ya. Nah, jadi pasti akan bertanya-tanya kapan sih pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Pasti semuanya akan tanya, Pak. Kita sudah melalui pandemi ini sudah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun kita masih belum selesai-selesai. Yang awalnya katanya hanya insya Allah 1 tahun, ternyata ya bisa mundur. Dan juga kita masih belum tahu nih pandemi ini sampai kapan. Bagaimana cara tahu sampai kapan? Yang pertama kita harus tahu sikap masyarakat. Bagaimana masyarakat ini peduli dengan penyakit ini. Masih banyak di luaran sana yang tidak percaya adanya COVID. Padahal kita sudah paham bahwa COVID ini nyata, COVID ini benar-benar ada, virusnya ada, masih saja banyak orang yang mohon maaf ya mungkin yang dari lingkungan yang mungkin kurang pendidikan atau pendidikan yang rendah itu menyatakan bahwa COVID ini tidak ada. Yang kedua, deteksi COVID-19. Bagaimana cara kita mendeteksi COVID? Bagaimana kita bisa mendapatkan kasus COVID itu secepat mungkin? Itu juga menjadi kunci untuk menyelesaikan pandemi ini. Terus yang ketiga adalah pemberian vaksinasi yang insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail. Dan penemuan obat untuk COVID yang sampai sekarang masih belum ada, yang ada hanya antivirus ya. Jadi orang-orang yang share-share biasanya di grup WA itu bukan obat COVID, tapi itu adalah obat untuk virus secara umum. Dan yang terakhir ini mutasi virus COVID. Nah ini yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini tahu, ada yang kemarin masuk ke kita varian Delta, yang awalnya 3 bulan, 4 bulan yang lalu sebenarnya sudah landai ya grafiknya Ustadz. Bapak Ibu juga sudah landai, sudah kasus di puskesmas kami itu sudah hampir tiap hari nihil. Tapi ketika bulan Mei, Juli, ketika varian Delta masuk ya, varian Delta yang ditemukan, itu sangat cepat sekali dan penularannya luar biasa. Nah ini yang awalnya kita udah lihat pandemi akan berakhir, tiba-tiba dengan waktu sebulan, 2 bulan, luar biasa. Angkanya meningkat lagi, semuanya meningkat lagi. Ya ini kenapa? Karena mungkin semuanya masih belum mencapai herd immunity atau masih belum vaksin. Nah, apa sih itu vaksin? Yang pertama kita harus tahu, yaitu produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Intinya vaksin itu adalah bagaimana kita memicu antibodi di dalam tubuh kita untuk mencetak antibodi mengalahkan COVID-19 itu. Contohnya kita membuat tentara-tentara antibodi. Tentara antibodi yang di tubuh kita untuk mengalahkan COVID. Sehingga kita harus mengenalkan COVID itu ke tubuh kita. Nah, salah satunya menggunakan vaksin, ya nanti akan saya bahas vaksin apa aja, yaitu nanti akan menggunakan vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga antibodi melihat, oh ternyata musuh saya seperti ini. Sehingga mereka akan membentuk suatu strategi untuk mengalahkan, dan ketika nantinya terkena virus itu yang sungguhan, tentara antibodi kita sudah tahu, oh gini loh cara mengalahkannya, sehingga kita akan cepat untuk respon tubuh, antibodi tubuh untuk mengalahkan virus itu. Nah ini vaksinasi secara umum ya, untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu virus atau kuman dengan memberikan antigen tersebut, sehingga terpajan dengan antigen yang sama,
sudah mempunyai zat kekebalan spesifik yang saya ceritakan tadi. Dan tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seorang masyarakat populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia. Nah, mengapa perlu dilakukan vaksinasi? Yang pertama, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin belum hilang. Nah, ini kan COVID kan masih belum hilang sampai sekarang. Yang kedua, vaksin sama pentingnya untuk kesehatan secara keseluruhan seperti diet, olahraga, ya. Terus vaksin aman dan efektif, dan karena pemberian imunisasi sewaktu kecil tidak memberikan jaminan kekebalan yang tetap untuk seumur hidup. Jadi vaksinasi ini kan virusnya baru nih, sehingga kita perlu memberikan vaksin untuk menjadikan antibodi di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, pencegahan penyakit yang akan mencegah keluarga dan lingkungan sekitar untuk ikut terjangkit penyakit. Nah, herd immunity adalah sebuah tantangan. Nah, ini kalau mungkin ingin tahu ya bagaimana sih kerjanya herd immunity, di sini kita lihat yang gambar aja, jangan lihat yang tulisan ya. Nah, itu ada contoh, kalau misalkan yang warna biru itu adalah orang sehat yang tidak divaksin. Untuk yang kuning, gambar orang kuning itu adalah orang sehat yang sudah divaksin. Dan yang warna merah itu adalah tidak divaksin dan sudah terinfeksi virus. Kita lihat contoh yang sebelah kiri, yang atas sebelah kiri. Itu yang divaksin hanya sedikit. Hanya ada berapa itu? 3 orang saja. Dan di situ ada yang terinfeksi, ada 2 orang. Sisanya semuanya tidak vaksin. Sehingga terjadi suatu virus semakin mudah untuk menyebar di sebelah kanannya. Semuanya terkena. Hanya 1 orang yang tidak terkena dan 3 orang yang sudah vaksin tadi itu tidak terkena. Bayangkan kalau misalkan kita ada di posisi yang seperti ini. Kita semuanya akan terkena. Baik satu keluarga maupun satu RT, satu RW, ataupun dalam suatu acara, pengajian, pernikahan, ataupun pembelajaran. Saat ketika 1 kena atau 2 kena, semuanya akan kena. Nah, beda halnya dengan yang bawahnya. Yang bawahnya itu sudah terjadi herd immunity. Yang kuning sudah banyak sekali yang divaksin, hanya beberapa orang yang tidak divaksin, dan 1 orang membawa virusnya. Nah, hanya tertular kepada beberapa orang yang belum divaksin, tapi ada juga orang yang tidak divaksin, tapi dilindungi oleh orang-orang yang divaksin. Maka dari itu harapannya kita terbentuk herd immunity seperti ini. Contoh misalkan di rumah kita ada orang tua kita yang misalkan tidak bisa divaksin. Ya kalau bisa anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya divaksin, yang bisa divaksin. Sehingga apa? Orang tuanya yang tadi dapat dilindungi oleh semuanya ketika kita berjalan keluar, kita ada kegiatan di luar, kita entah kontak erat dengan orang yang OTG, orang tanpa gejala, kita nggak tahu, pulang kita tidak membawa virus. Kita pulang dengan kondisi aman yang sudah tervaksin dengan ada kekebalan, sehingga ketika kita ketemu orang tua kita, kakek nenek kita, mereka insya Allah mudah-mudahan sehat panjang umur semuanya. Seperti itu harapan kita. Dan bagaimana kita dapat herd immunity? Paling tidak 70% sudah tervaksin. Ya, Pak Ustadz, misalkan anak pondok itu ada berapa Ustadz? Ya Pak Ustadz. 140. Nah, paling tidak 70%-nya harus divaksin, Pak Ustadz. Paling tidak untuk menimbulkan herd immunity. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi kalau semuanya seperti itu. Target kita semuanya, Pak Ustadz. Target kita semuanya. Halo. Ya. Halo. Iya, nang warung dulu. Waduh, ke warung ini. Sarapan mungkin ya. Warung, Rek, warung. Hati-hati. Ini juga vaksin itu, warung itu. Ketemu banyak orang di warung, hati-hati. Hati-hati. Nah, kita lanjut ya. Meskipun nanti sudah terbentuk herd immunity, jangan mungkin yang ngapunten, banyak orang-orang di sini yang vaksinasi, setelah vaksinasi seolah-olah dia kebal. Wah, tidak pakai masker kemana-mana. Dan yang saya sayangkan ini adalah asas percaya. Asas percaya, contoh ya, saya kasih tahu asas percaya. Ketika jenengan semua di kantor atau di luar, ketika di transportasi umum jenengan ketat sekali masker sampai double 2 dan lain-lain.
Tapi ketika di kantor ketemu teman-teman yang sekantor apalagi satu ruangan, maskernya dibuka dengan asas kepercayaan, wah insya Allah teman saya nggak ada apa-apa Pak Dokter. Nah inilah yang kita sayangkan sekali, padahal ya bisa jadi bahwa orang-orang tersebut OTG, orang tanpa gejala yang membawa virus. Sehingga kita tidak bisa. Nah, meskipun kita sudah vaksinasi, kita tetap harus menjaga upaya 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas di tempat umum, dan menjauhi kerumunan atau keramaian. Seperti itu. Nah, vaksinasi ini nanti insya Allah bahkan bisa mengendalikan COVID-19 sampai menekan sampai vaksin tidak ada insya Allah. Dan menurunkan angka kesakitan, mencapai kekebalan tubuh tadi, herd immunity, menjaga produktivitas, dan juga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, ini ya saya tunjukkan ya. Ini nanti kita akan melakukan vaksinasi untuk anak-anaknya jenengan menggunakan vaksinasi Sinovac. Di sini ada nggak yang menggunakan Sinovac? Dokter. Pak Wiono ya, pakai Sinovac ya Pak Wiono ya? Iya, dokter. Oh, nggih. Ada lagi yang menggunakan selain Sinovac? Selain Sinovac ada tidak? Sinovac, Dok. Oke, Sinovac. Ada lagi? dokter. Apa? Menggunakan Astra. AstraZeneca ada ya di sini ya? Iya. Ada dokter. Oke. Yang lain lagi ada nggak? Sudah? Yang mungkin sudah Moderna? Ada nggak yang sudah Moderna? Mungkin tenaga kesehatan di sini wali santrinya? Nggak ada ya. Oke, ini saya jelaskan ya. Jadi vaksinasi di setiap daerah itu akan memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang vaksinasi itu sangat efektif di negara tertentu, tetapi di negara lainnya ternyata tidak efektif. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kita bahas spesifik Sinovac dulu ya. Jadi ini beda efikasi vaksin Sinovac RI, Turki, dan Brazil. Di Indonesia itu untuk vaksinasi Sinovac itu efikasinya 65,3%. Di Turki 91,25%. Di Brazil hanya 50%. Di sini kita tahu berbeda-beda karena antibodi setiap orang di negara-negara tertentu juga beda-beda, tergantung ras, genetik, semuanya juga pengaruh, gaya hidup, dan lain-lain. Nah ini insya Allah kita akan melakukan vaksin Sinovac kepada anak-anak jenengan semuanya, dan itu Sinovac itu aman untuk anak usia 12 tahun, ya anak-anak ya maksudnya di atas 12 tahun, 12 tahun lebih sehari, 12 tahun lebih 2 hari itu tidak ada masalah, sampai lansia pun aman. Jadi kenapa di sini pasti banyak ya mungkin ya yang dengar ya bahwa vaksinasi itu berbahaya. Vaksinasi itu pasti ada pro kontra. Saya tidak memprotes orang-orang yang bilang kayak gitu. Itu wajar sekali bahwa ada pro dan kontra di antara kita. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa mudah-mudahan jenengan setelah saya jelaskan ini bisa mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan di keluarga masing-masing sehingga mendapatkan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Sinovac ini aman untuk semuanya. Saya di puskesmas setiap hari menyuntikkan Sinovac sekitar 150-an orang setiap harinya minimal. Alhamdulillah di dalam situ ada sertifikat vaksin atau kertas yang di print untuk dibagikan, dan di sana ada nomor telepon yang dapat dihubungi selama 24 jam jika terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah dari bulan Maret sampai sekarang yang setiap hari 150 yang saya suntik, alhamdulillah tidak ada yang mengalami hal-hal yang serius yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Ya inilah yang ingin kita sampaikan kepada semuanya, bahwa banyak sekali di luaran sana, apalagi di HP kita ini, hoak-hoak bertebaran. Yang katanya vaksin itu berbahaya, yang katanya vaksin setelah vaksin itu ada yang meninggal, yang katanya di dalam vaksin itu ada chip. Nah inilah yang
Hal-hal yang seperti ini banyak loh yang masih percaya, tapi harapannya saya ingin insya Allah wali santri yang ada di SPIM ini tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu dan tetap mengedepankan informasi yang benar seperti itu. Nah, ini yang sudah masuk di kita, yang sudah masuk di Indonesia itu yang pertama ada CoronaVac atau Sinovac ya. Ini sudah ada Badan POM-nya. Dan sudah ini sudah bisa ya uji klinik kan ini waktu dulu ya masih uji klinik tapi untuk usia 12 tahun sampai 18 tahun sudah oke, udah bagus dan keamanannya sudah bersifat ringan hingga sedang yaitu efek samping lokal berupa nyeri, ya iritasi, kemerahan, ada pembengkakan bisa jadi dan juga hanya nyeri-nyeri otot, demam dan lain-lain. Cuman kalau menurut saya Sinovac ini saya juga sudah disuntik Sinovac ya. Menurut saya hampir tidak ada tidak ada efek sampingnya ya. Ada yang bilang wah ngantukan katanya setelah vaksin. Ya iyalah, setelah vaksin ngantuk orang antri udah mulai dari jam 5:30 antri rebutan nomor antrian. Terus habis gitu ya makan sarapan cepet-cepet, siang masih belum makan sampai divaksin, sampai rumah ya pasti ngantuk. Terus yang kedua juga pasti lapar karena ngantri ya emosi nungguin dan lain-lain ya akhirnya lapar. Nah ini yang orang-orang bilang kadang-kadang setelah vaksin ya ada yang ngantuk, ada yang lapar. Nah di sini ada juga yang saya bahas yang terakhir ya nomor 4 yaitu AstraZeneca. Ya Sinovac juga hampir sama ya kayak Sinovac ya. Ya AstraZeneca ini dia memiliki efek samping demam sehingga ketika kita pulang dari puskesmas atau yang orang habis vaksin kita pasti sangoni, kita istilahnya kasih obat paracetamol untuk diminum di rumah sehingga tidak terjadi apa-apa di rumah. Nah, seperti itu. Hal-hal yang seperti ini sudah kita antisipasi, seperti itu memberikan, mengedukasi nanti adik-adiknya akan kita edukasi dan kita tidak sembarangan nyuntik begitu saja. Kita akan suntik sesuai dengan indikasinya anak itu disuntik. Sehingga saya minta tolong kepada orang tua, wali santri, semuanya ketika anaknya, ini sangat penting sekali ya, ketika anaknya memiliki riwayat penyakit autoimun, entah penyakit darah, atau bahkan asma akut yang sering kambuh, tolong dibilangi anaknya atau bilang ke wali kelasnya atau wali ustadz ustadahnya. Karena ini akan menjadi pertimbangan kita untuk menyuntik anaknya jenengan atau tidak. Sehingga jangan sampai terjadi banyak di sana, di luaran sana yang habis disuntik ternyata ada gejala dan lain-lain. Karena apa? Karena keteledoran ketika ditanya sama dokternya bilang tidak ada apa-apa, padahal ternyata mereka mempunyai penyakit bawaan. Sangat sering sekali bahkan orang yang asma habis kumat 2 hari yang lalu bisa-bisanya datang ke tempat vaksin untuk vaksinasi. Padahal kita sudah bilang kalau misalkan harus dalam keadaan yang fit. Jadi nanti pun kita akan sharing lagi mana anak-anak yang mungkin batuk pilek, mana anak-anak yang demam itu kita akan tunda. Kita nggak akan maksakan, kita nggak akan buru-buru targetkan harus 100%. Enggak, kalau ternyata memang ada wali santri yang bilang bahwa anaknya autoimun dan lain-lain akan kita carikan jalan lain. Atau mungkin ada yang bilang bahwa anaknya sekarang lagi batuk pilek, takut was-was gak divaksin, kita tidak akan vaksin dan kita akan lihat dulu, kita pastikan klinisnya. Sehingga jangan khawatir di sini, keluarga-keluarga yang ada di sini atau ibu bapak yang ada di sini, insya Allah nanti kita akan benar-benar selektif sekali untuk menyuntikkan kepada anak dan anak-anak ibu, anak-anak semuanya, anak-anaknya jenengan semuanya. Nah, terus kita tahu ya kita harus bahas juga ya karena ini kan juga SPIM pondok ya, pondok pesantren bahwa semua vaksin itu ada halal haramnya. Bisa pasti kita ketahui ya. Jadi kalau untuk vaksinasi COVID ini, yang pertama untuk Sinovac dari awal BPOM dan MUI sudah halal dan tidak mengandung yang haram, yang najis dan sudah ditinjau langsung oleh MUI pabriknya di di Cina sana bahwa prosesnya halal, semuanya tidak ada yang najis dan juga
dari bahan-bahan yang halal untuk Sinovac. Tapi kita perlu bahas juga untuk AstraZeneca. AstraZeneca itu sudah jelas dari mereka mengumumkan bahwa mengandung babi. Tapi alhamdulillah karena dari MUI mengatakan bahwa ini darurat, kita di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar sekali untuk mencapai herd immunity ini darurat. Sehingga didapatkan dalil daruratnya sehingga hal yang haram tadi sudah dihalalkan oleh MUI dan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI meskipun mengandung babi, karena ketika kita tidak disuntik akan terjadi penularan dan yang bisa mengakibatkan sampai dengan kematian. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui ya, bahwa kalau Sinovac insya Allah halal, murni, tapi kalau misalkan yang AstraZeneca memang ada unsur babinya, tapi sudah dihalalkan oleh MUI. Nah, untuk kita nanti yang kita pakai untuk anak-anaknya jenengan menggunakan Sinovac yang halal itu ya. Terus untuk kelompok yang tidak layak yaitu yang punya penyakit kronis tadi, yang punya penyakit autoimun, kelompok yang mendapatkan obat penurun kekebalan tubuh yang dosisnya besar, misalkan ada kanker dan lain-lain, dan penentuan layak atau tidaknya imunisasi oleh dokter lain yang tadi saya garis bawahi. Nanti semuanya dokter yang akan menentukan anak ini layak divaksin atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi KIPI efek samping vaksin sudah saya singgung bahwa nanti efek sampingnya akan membuat anak itu mungkin demam, nyeri di suntikan, dan juga mungkin pusing, lapar, kayak gitu, ngantuk, katanya seperti itu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan vaksinasi ini kita bisa mencapai herd immunity dan juga dapat segera menuju new normal atau menuju akhir dari pandemi ini. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita lanjutkan diskusi. Ketika nanti ada yang bertanya, kita langsung aja tanya jawab aja. Mungkin tidak ada masalah lewat Zoom sini. Nanti saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk mengatur waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya agar menghidupkan mikrofonnya. Permisi. Mohon izin bertanya. Mohon izin Ya, bertanya. silakan. Gantian aja, gantian. Diatur pembawa acara siapa dulu yang nanya? Ya, bagi wali santri Iza, silakan. Raise hand, angkat tangan, raise hand. Bagi wali santri yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, bagi wali santri Iza, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mohon izin bertanya, dokter. Ya. Apakah memang rencananya pihak STIM bekerja sama dengan Puskesmas? Apakah semua santri nanti akan mendapatkan vaksinasi begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya alhamdulillah sudah divaksin dua kali maksudnya. Mohon dijelaskan istilah booster itu apa ya dokter ya, sehingga kami juga punya pemahaman. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untuk wali santrinya Iza ya, di sini insya Allah kita akan lakukan vaksinasi untuk seluruh santri yang ada di sana. Kita akan lakukan untuk seluruh santri. Dan juga nantinya kita targetkan semuanya tervaksin, tapi nanti dengan mungkin jika ada kondisi-kondisi klinis tertentu yang tidak bisa divaksin, ya kita nanti akan konsultasikan ke ahlinya. Pengisi suara saya masih terdengar ya? Masih. Jelas dokter? Dengar, dok, terdengar. Soalnya ada tampilan di tempat saya ini.
Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, istilah booster. Jadi kenapa kok ada booster ya? Kalau yang sering didengar mungkin booster Moderna. Nah, booster Moderna ini diberikan sementara ini kepada tenaga kesehatan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa Sinovac efikasinya 65%. Jadi istilahnya ya masih rendah dibandingkan vaksin-vaksin yang lain. Sedangkan tenaga kesehatan ini yang paling sering terpapar dengan COVID, yang lebih sering terpapar dengan orang-orang yang bergejala. Sehingga kita perlu di booster sehingga vaksin kita efektivitasnya meningkat. Seperti itu. Itu perlunya. Nanti mungkin booster ini akan bisa didapatkan oleh semuanya, tapi saya nggak tahu lebih lanjut program pemerintah ke depannya bagaimana. Yang pasti nantinya ini akan kita tunggu berita yang lebih lanjut untuk booster ini bagaimana ke depannya. Yang pasti sekarang banyak yang diberikan itu dari nakes juga, dan juga itu efek sampingnya luar biasa. Efek sampingnya saya tekankan ya. Efek sampingnya luar biasa, tapi efikasinya 90%. 90% lebih. Itu saya 2 hari mengalami demam, mual, muntah, pusing, dan nyeri di daerah lokal. Itu Moderna. Jadi bukan saya nakut-nakuti, tapi memang untuk mendapatkan efikasi yang tinggi, ada harga yang harus kita bayar. Seperti itu, permisalannya. Jadi keluhannya ada yang tidak bergejala, ada yang tidak minum obat, ada yang sampai gejalanya beberapa hari ada, yaitu tergantung imunitas masing-masing setiap orang. Seperti itu. Monggo, mungkin pertanyaan yang selanjutnya. Untuk bertanya selanjutnya kepada Ibu Isna Walisantri dari Jeros, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya, Dr. Mustafa. Alhamdulillah, kita salah satu murid wali santri yang dari awal menganut asas positivisme ya. Jadi percaya dan melakukan tindakan, dan alhamdulillah keluarga semua sudah divaksin. Nah, ini untuk pertanyaannya, tadi beberapa mungkin sudah terjawab, tapi perlu penjelasan. Apakah kalau memang mengambil ikut yang ini Sinovac nanti dipastikan mendapatkan booster itu untuk yang ketiga kalinya? Karena kita semua yang Sinovac itu bisa dipastikan nantinya akan dapat dari organisasi lain ya, artinya sudah menentukan seperti itu. Yang kedua, mungkin ini untuk pesantren, jika tidak ikut vaksin yang di pesantren karena mau mengikuti yang di luar ada aset ya yang bisa memberikan, itu diperkenankan atau tidak gitu ya. 2 itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertanyaan pertama hampir sama ya tadi ya. Kita tidak bisa menjamin kita akan memberikan booster. Yang bisa kita jamin adalah kita akan memberikan vaksin pertama dan vaksin kedua sampai tuntas. Tapi untuk booster kita tidak bisa menjanjikan karena sementara ini Moderna sangat terbatas sekali di Indonesia. Dan juga peruntukannya hanya sementara untuk nakes, dan juga kemarin kalau nggak salah di kota lain sudah untuk umum, tapi yang memiliki penyakit tertentu. Tidak semua orang tiba-tiba diberikan Moderna atau semuanya diberikan booster Moderna. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bolehkah santri mengikuti vaksinasi di tempat lain? Saya akan pasrahkan kepada kebijakan pondok, tapi saya perlu himbau kepada wali santri bahwa ketika anaknya usia 12 sampai 18 tahun masih belum bisa loh ya disuntik AstraZeneca. Jadi ketika kalau anaknya umurnya 18 tahun ke atas jenengan mau suntikkan AstraZeneca, saya ikut kebijakan Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan anak yang 12 tahun sampai 18 tahun masih belum memiliki opsi lain,
kita maksimalkan suntik ada di pondok seperti itu. Oke. Ya, Iya. terima kasih Dr. Mustafa. Baik. Ya, terima kasih Ibu Isna, wali santri dari Jongos. Untuk pertanyaan Sama-sama. selanjutnya kepada Ibu dari wali santri Torik kelas 9, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini pertanyaannya untuk Dr. Ahmad. Ada yang ingin saya tanyakan, Dokter, terkait dengan KIPI. Nah, kemungkinan setelah adanya vaksinasi nanti, pastinya kan ada respon tubuh ya yang beragam dari masing-masing pasien. Nah, untuk anak-anak yang terkait dokter, nah ini mungkin sedikit banyak yang ada ya selaku orang tua ini sejauh mana. Jadi kita agar ada gambaran apakah sama dengan orang dewasa pada umumnya atau seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah ada keterkaitan antara makanan yang dikonsumsi pasca vaksin dengan efektivitas vaksin tersebut? Ada rumor yang menyatakan bahwa, setelah vaksinasi itu harus banyak makan daging dan lain sebagainya. Nah, apakah itu memang betul? Ya. Kalau emang iya kan berarti harus ada tindak lanjut ke sana atau bagaimana? Terima kasih, itu pertanyaan kami, Dokter. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu dari Wali Santri Tarik ya ini ya. Kayaknya mau dikirimi makanan banyak ini Tarik habis vaksin ini kayaknya ya. Jadi gini, yang pertama untuk efeknya sama nggak sama kayak dewasa? Ya sama aja. Kalau vaksin Sinovac kita tahu ya, alhamdulillah tidak banyak sekali yang dikeluhkan, ringan saja, bahkan tidak ada demam biasanya. Ya sama kayak anak-anak, mungkin sama anak-anak dan dewasa sama. Ya mungkin cuma nyeri aja di bekas suntikannya itu aja. Ya mungkin nanti kalau misalkan memang nyeri nanti kita bisa berikan paracetamol, kompres air dan lain-lain seperti itu. Jadi penanganan kita nanti kita ya pasti koordinasi lah setelah vaksinasi itu kita biasanya pantau sekitar 15 menit sampai 30 menit setelah divaksin apakah tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa kita serahkan kepada Pak Ustadz, Ustadzah untuk memantau ke depannya jika memang nanti terjadi ada keluhan. Pak Ustadz sama Ustadzah bisa langsung menghubungi kami yang ada di puskesmas supaya kita bisa memberikan solusi-solusi. Yang kedua tadi terkait dengan makanan ya. Kalau yang makanan terserah makanan mungkin makanan-makanan bergizi, sayur, buah, daging dan lain-lain. Malah yang saya garis bawahi di sini ada juga yang isu-isu yang membuat saya ketawa ya. Itu orang habis vaksin sudah bawa degan di sebelah saya, degan hijau. Ya katanya habis vaksin harus minum degan hijau. Ya kalau menurut saya sih intinya sebenarnya tidak ada korelasi langsung ya degan hijau dengan vaksin ya. Supaya aman setelah divaksin dan lain tidak, vaksin ini aman, tidak perlu seperti itu, tidak perlu sampai ada yang bilang harus minum susu merek susu tertentu yang gambar beruang itu. Nggak perlu ya, intinya sewajarnya aja. Kalau mau minum susu ya monggo, kalau mau makan sayur-sayuran, buah-buahan, daging monggo. Bagus, semakin makan yang bergizi semakin bagus. Seperti itu. Yang nggak boleh ya telat makan. Jangan sampai nanti akhirnya mahnya kumat dikiranya karena vaksin. Nah itu hal yang seperti ini yang kita hindari. Nah, mungkin nanti sama Pak Ustadz ya, Pak Ustadz sama Ustadzah nanti mungkin menjelang vaksinasi waktu istirahat adik-adik agak ditambah ya Pak Ustadz, mungkin supaya cukup dan mereka fit ketika vaksin. Jadi mungkin 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya untuk taklim atau mutola'ah malam itu mungkin sedikit dikurangi waktunya sehingga mereka bisa memaksimalkan waktu untuk istirahat seperti itu. Ya, insya Allah. Mohon maaf,
jika memang diperkenankan, mungkin kami dari pihak wali santri diberikan waktu khusus untuk bisa video call dengan anak-anak dengan tujuan apa? Untuk memberikan penguatan secara psikologis kepada anak-anak dan juga memantapkan mereka untuk persiapan vaksin. Ini keinginan dari saya selaku wali santri. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Cocok itu, boleh itu Pak Ustadz. Bagus itu. Terima kasih Ibu dari Wali Santri Tori kelas 9. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu dari Santriwati Orli, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Mustafa. Ini saya mau tanya, mohon maaf videonya saya matikan. Ya. Ini mau tanya, kebetulan Ananda baru 3 minggu yang lalu terkonfirmasi positif COVID. Ya. Sudah saya bawa pulang, isoman sudah 14 hari, dan recovery-nya masih 14 hari di rumah. Terus kemarin Sabtu sudah saya bawa ke pondok, sudah negatif. Itu untuk vaksinnya sebaiknya kapan? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah kemarin dari waktu anak saya positif, dari pihak pondok sudah melaporkan kepada puskesmas setempat untuk dilakukan tracing kepada teman-temannya yang satu ruangan dengan anak saya waktu isolasi di pondok? Itu aja, terima kasih. Sama-sama. Nah, baik, mungkin saya jawab dulu ya Pak Ustadz yang pertama, nanti yang kedua mungkin Pak Ustadz yang jawab. Yang pertama itu untuk apa namanya, ini sama ya pertanyaannya, sama di grup chat juga ya, ada ini Assalamualaikum apa dari Dwi Indah ini ya. Nah ini hampir sama, intinya gini, jika habis terpapar COVID bagusnya itu adalah 3 bulan setelah terpapar kita baru suntikkan. Dok, kenapa sih dok harus 3 bulan? Bahaya tak dok kalau misalkan apa namanya 1 bulan yang lalu, apakah 3 minggu yang lalu kena COVID tiba-tiba disuntik? Sebenarnya tidak bahaya, cuman efek dari vaksinasinya itu efektivitasnya akan berkurang. Karena apa? Ketika kita setelah terpapar COVID dan kita alhamdulillah bisa sembuh dari COVID itu, kita akan mendapatkan antibodi alami dari COVID itu, antibodi alami yang terbentuk. Lah ketika kita ada antibodi alami yang terbentuk di tubuh kita berikan vaksin ya istilahnya ya kurang akhirnya efeknya. Contoh nih, kita habis kena vaksin, tentara di dalam tubuh kita lagi perang nih. Oh, tentaranya sudah paham ini dan juga tentaranya sudah jaga-jaga, takutnya nanti ada apa namanya virus yang datang lagi nih, mereka udah pertahanan maksimal, siaga 1. Nah, ketika siaga 1 kita berikan vaksinasi yang nggak efektif, kita nggak bisa mengenalkan antibodi lagi, antibodinya sudah kenal dengan virus itu ya langsung dibabat habis, akhirnya vaksinasinya kurang efektif. Hanya itu saja sih sebenarnya, tapi ketika setelah 3 bulan antibodi mulai turun dan lain-lain, nah itulah kita kenalkan dengan virus itu lagi melalui vaksin seperti itu. Sinovac itu virus yang dimatikan ya, Sinovac itu virus yang dimatikan, jadi aman insya Allah untuk apa namanya semuanya seperti itu. Mungkin yang untuk yang kedua saya kurang tahu ya Pak Ustadz, untuk apa namanya pertanyaan yang kedua, apakah sudah dilakukan tracing dan lain-lain, karena kita tidak koordinasi terkait hal itu. Baik, saya jawab ya untuk yang kedua. Karena putra dan putri memang wilayahnya berbeda ya dok ya. Iya. Kalau putra itu kan memang masuk wilayah Puskesmas Gadingrejo. Kemudian yang putri itu apa namanya masuk wilayah Puskesmas Karangketuk. Seingat saya itu dari perawat dan juga apa namanya pihak bagian kesehatan yang di Putri itu sangat intens berkomunikasi dengan pihak Puskesmas Gadingrejo. Hadir atau tidak di sini? Bu Zahra atau Ustazah Adel?
Kalau enggak nanti mungkin ya kami tanyakan lebih lanjutnya ya, karena kami setelah menyampaikan yang diajukan oleh wali santri tersebut, kami memang belum mengecek sejauh mana penanganan yang ada di Putri. Dan insya Allah yang di Putri itu akan dilaksanakan vaksinasi besok hari Senin, tanggal 6 September. Dari Puskesmas Karangketuk. Demikian, nggih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dipersilahkan Bapak Izzuddin Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sebenarnya sudah terjawab. Cuma kan ananda saya kebetulan kelas 7 itu dulu terpapar ya. Jadi apakah diperbolehkan kalau besok tidak mengikuti vaksinasi dulu karena belum sampai 3 bulan kalau saya hitung. Nah begitu dok ya. Yang kedua, testimoni saya ini keluarga besar dari kakek sama cucu itu 30 keluarga dok. Jadi ada yang sudah divaksin, ada yang belum divaksin. Terus pertama kali keluar COVID itu ada keluarga saya yang sudah kena. Sampai hari ini juga kakeknya baru pulang sekitar 3 minggu. 30 itu begini testimoni saya. Yang sebagian keluarga kami tidak divaksin itu juga kena tumbang. Yang sebagian itu divaksin juga tumbang. Jadi ya gimana ya istilahnya, saya ini juga berpikir ini kok saya ini pro protokol kesehatan dok juga kena gitu. Jadi ya saya melihat dari keluarga besar saya itu dari sebagian tumbang divaksin, sebagian tidak divaksin juga sama-sama tumbang. Nah ini kadang-kadang memunculkan analisa saya, cara berpikir saya kok sama-sama mengikuti protokol kesehatan, sama-sama vaksin, sama semuanya juga tumbang. Ini membawa saya kadang-kadang mau tidak mau kita memang harus menghadapi kenyataan ini walaupun vaksin atau tidak vaksin. Begitu dok. Terima kasih dok. Siap. Yang pertama ya, mungkin itu tadi, tolong semua wali santri menginformasikan kepada Pak Ustadz atau Ustadzanya terkait dengan yang mungkin telah konfirm, habis konfirm, tanggal berapa konfirmnya, Pak Ustadz harus sudah punya datanya. Sehingga ketika kita nanti datang, tim dari Puskesmas datang, kita nggak tanya, soalnya takutnya santrinya nggak begitu engeh dengan tanggal-tanggalnya. Biasanya orang tua yang kalau bisa difotokan aja hasil PCR-nya atau apanya dikirimkan ke Pak Ustadznya sehingga Pak Ustadz punya data bahwa anak A, anak B itu habis konfirm, yang satunya tanggal sekian, bulan sekian, yang satunya tanggal sekian, bulan sekian, sehingga kita bisa menghitung apakah sudah 3 bulan atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang perlu. Yang kedua, masalah tadi bahwa keluarga besar ya, semuanya punya keluarga besar, pun saya juga ada keluarga besar yang mungkin alhamdulillah hampir semuanya sudah vaksin ya, dan juga ada yang belum vaksin. Intinya sebenarnya kita menjaga kesehatan, Pak. Kalau misalkan kita dalam kondisi sehat, tidak ada komorbid, dengan kita menjaga kesehatan, minum vitamin, melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, insya Allah kita dilindungi dari pandemi ini. Tapi ketika kita lengah, ketika kita ada celah sedikit saja, seperti tadi asas percaya, contoh saya misalkan jaga di rumah sakit ya, saya lihat itu perawat-perawat ketika jaga dengan teman jaganya, itu asas percaya, mereka lepas masker, makan bersama, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat celah virus itu menyebar. Karena apa? Karena ada yang namanya OTG, nggak tahu. Alhamdulillah jenengan kakeknya jenengan bisa pulih sepenuhnya dari COVID. Alhamdulillah banyak di luaran sana orang-orang yang sudah terkena COVID, apalagi usia lanjut, banyak sekali yang tidak tertolong. Nah, di sini harapannya semakin banyak. Itu tadi, vaksin itu tidak melindungi sepenuhnya. Efikasinya hanya untuk Sinovac 65%.
Sehingga kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ikhtiar kita sudah vaksin, ikhtiar kita lagi adalah menjaga kesehatan satu keluarga, tidak hanya individu tapi satu keluarga, supaya semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makasih, Dok. Sami-sami. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Iyudin Karim. Dan yang terakhir, dipersilahkan kepada Ibu dari Wali Santriwati Najmi. Dipersilahkan. Assalamualaikum dokter. Mau tanya tentang Ananda. Ini 3 minggu yang lalu ada keluhan batuk pilek, panas, ada mual muntah kurang lebih 4-5 hari dokter. Dan tidak terdeteksi PCR dan antigen. Bagaimana untuk vaksinasinya, dokter? Boleh apa tidak? Oke. Banyak juga pertanyaan ke saya seperti ini. Dokter, kalau tadi kan jenengan cuma batuk pilek sama mual muntah ya. Banyak orang-orang yang bilang kayak gini, dokter, saya ini mau vaksin, tapi 1 bulan yang lalu kayaknya saya itu COVID, dok. Kayaknya saya itu COVID, dok. Saya ini enggak bisa nyium, saya enggak bisa ngerasa, saya nggak bisa dan lain-lain lah, pokoknya intinya gejala yang mengarah ke arah COVID. Seperti ini tetap sebenarnya sangat disayangkan sekali kalau tidak ada penegakan diagnosis. Sekarang itu antigen itu ya ada di mana-mana, dan juga ya caranya mudah sekali untuk melakukan antigen. Di puskesmas pun gratis. Nah ini yang kita sayangkan sebenarnya. Jadi kemarin ketika harusnya kalau ada yang batuk pilek, apalagi ada demam dan mengarah ke anosmia. Anosmia itu tidak bisa menyium ya, ataupun juga indera perasanya berkurang, seharusnya kebijakan dilakukan swab antigen atau bagaimana, sehingga apa? Sehingga kita tidak ada ragu-ragu bahwa kemarin itu mereka kayaknya habis COVID. Tidak ada kata-kata kayak gitu. Tapi kalau untuk menyikapi kasus seperti tadi, saya akan tanya lagi, akan saya spesifikasikan lagi. Demam batuk pileknya seperti apa, apakah ada anosmia atau tidak, apakah ada perasanya kurang atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada anosmia, indera perasanya tidak, dan juga sekarang dalam kondisi yang fit dan benar-benar sehat, insya Allah tetap akan saya lakukan vaksinasi. Melihat hasil pemeriksaannya juga ya, hasil suhu. Ya, hasil suhu. Ya, gimana? Meskipun habis masuk batuk. Kontak erat dari Kontak erat, harus kontak erat enggak tuh ya? Kontak erat kita kontak erat kalau ada datanya lebih bagus. Karena itu ada di checklist, screening kita. Kontak erat itu. Jadi harus dilampirkan ya Pak, mohon izin untuk Pak Ustadz, mungkin koordinasi dengan wali santri itu tadi, mulai yang pertama apakah ada santri yang COVID post confirm, yang kedua apakah ada yang kontak erat dengan teman atau itu harus diinformasikan ke kita. Nah, karena ini akan menjadi pertimbangan kita nantinya, seperti itu. Tapi kalau batuk pilek, demam biasa, ada mual muntah yang tidak mengarah ke arah COVID, dan juga tidak ada anosmia, tidak ada kontak erat, insya Allah kita tetap akan lakukan vaksinasi. Yang Ananda saya ini dokter, satu kelas sama Ananda Orli dokter. Jadi termasuk kontak erat. Sempat mau bawa nanti kita lihat. Anaknya sudah sehat dokter. Iya. Nanti kita tolong disampaikan Pak Ustadz kepada teman-teman puskesmas Karangketuk, nggih. Karena yang Putri katanya Karangketuk ya. Iya, Karangketuk. Ya. Kalau yang laki-laki nanti insya Allah saya yang akan ngawal di sana. Ya Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Ini cuman saya ada barusan baca chatnya, ada yang menarik juga ini tanya. Apakah perlu di swab antigen dulu sebelum divaksin? Ini menurut kita punya lembar screening yang ada. Ini sudah ditutup ya. Ini kita diskusi dikit aja ini. Soalnya saya tadi barusan lihat. Betul. Ya, dok. Apakah untuk memerlukan? Tidak memerlukan antigen dulu. Yang penting nanti kita screening sesuai dengan checklist yang ada di screening itu ya. Supaya aman lah. Intinya kita akan vaksin seaman mungkin lah. Tenang aja, insya Allah kita akan juga targetnya ingin membuat sehat, bukan membuat sakit ya. Jadi kita akan seaman mungkin meminimalkan resiko ya, seperti itu ya. Nah, insya Allah kita dan harapannya tadi koordinasi yang dengan adanya Zoom meeting ini ada kebijakan dari Pak Ustadz untuk tadi memotivasi, saya bagus sekali itu memotivasi anak-anaknya. Terus habis itu yang kedua tadi ada penyampaian dari keluarga tentang kondisi anaknya, penyakitnya dan lain-lain, atau mungkin habis terkonfirm atau tidak, atau habis kontak erat atau tidak, seperti itu. Ya, terima kasih, dokter. Ya. Monggo dari pihak pesantren lagi mungkin ditutup lagi. Iya, ini. Ya. Mekanisme pelaksanaannya itu dari pesantren juga. Kalau dari rumah sih kita wali santri taunya sehat sih, insya Allah santrinya. Nah, kondisi saat di pesantren kan kita tidak paham. Nah, itu koordinasi erat pesantren, orang tua dan pihak medis nih. Gitu. Ya, ini dari pesantren tidak ada penutupan nih. Ya, Ibu, Bapak sekalian, mari kita tutup lagi acara kita dikarenakan tadi ada yang bertanya lagi. Kita tutup lagi dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah ya fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pamit. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon pamit dulu, nggih. Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya.